Warga desa yang bermukim di seputaran Sungai Trikora, Jati Agung, Lampung Selatan, tanggal 6 Juni tahun 2017, betul-betul digegerkan dengan temuan sosok tubuh manusia berjenis kelamin laki-laki yang sudah tak bernyawa. Tubuh yang saat ditemukan tak menggunakan sehelai kain itu tersangkut di sebuah batu di area sungai yang debit airnya tak terlalu banyak. Di tubuhnya pada saat ditemukan oleh warga masih dalam keadaan baik, bagian-bagian tubuhnya masih utuh. Terdapat pula sebuah tato di tangan kanannya dan pria ini berambut pirang. Warga menduga bahwa korban meninggal dunia dikarenakan tenggelam, mengingat debit dan arus sungai Trikora pada saat itu lagi deras-derasnya. Temuan itu segera dilaporkan kepada pihak yang berwenang, yang tak lama kemudian hadir untuk melakukan pemeriksaan. Barangkali ada barbuk yang bisa diangkut pada saat itu. Tubuh malang yang tak lagi bernyawa itu segera diamankan dan dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara untuk pemeriksaan lebih lanjut. Dan setelah menjalani segala prosedur pemeriksaan, terkuaklah sebab dan musabab yang membuat pria itu meregang nyawanya. Saat itu ditemukan terdapat luka jerat di bagian leher dan luka bekas hantaman benda keras di bagian kepala. Kuat dugaan, korban dihabisi dulu sebelum akhirnya dibuat seolah-olah meninggal dunia akibat tenggelam oleh pelakunya. Segera setelah menerima laporan terkait penyebab meninggalnya korban, tim Subdit 3 Jatantras Polda Lampung segera melakukan serangkaian investigasi. Proses investigasi yang dilakukan pertama-tama adalah mencari identitas korban, yang tak lama kemudian ditemukanlah dari laporan pihak keluarganya yang merasa kehilangan sosok tersebut. Pihak keluarga yang ditunjukkan foto korban langsung mengiyakan bahwa mendiang adalah salah satu keluarganya yang menghilang sejak semalam. Pihak keluarga juga melaporkan terkait raibnya benda-benda berharga milik korban lainnya. Pria yang menjadi korban tersebut bernama Khairudin alias Eeng alias Keke, seorang waria pemilik usaha jasa potong rambut di depan perumahan Bougainville 1, Waikendis, Tanjung Senang, Bandar Lampung. Temuan itu tak hanya meninggalkan kengerian dan kesedihan bagi warga yang tinggal di Sungai Trikora. Kesedihan juga terlihat dari komentar-komentar warganet yang diunggah di kolom komentar sebuah akun Instagram yang memuat berita terkait temuan ini. Kerabat-kerabat dan siapa saja yang mengenal korban turut memberikan testimoni kedukaan dalam komentarnya. Dalam upaya yang dilakukan oleh pihak Polda Lampung untuk mengungkap dengan gamblang terkait kasus ini, akhirnya membuahkan hasil ketika seorang yang diduga sebagai pelaku diamankan di Jati Agung, Lampung Selatan. Pria itu bernama Darwan Meyanto atau yang akrab disapa Darwan. Pria kelahiran Ogan 5 tahun 84 ini adalah seorang warga yang tinggal di Dusun Kemang, Desa Sukanegara, Tanjung Bintang, Lampung Selatan. Ia merupakan seorang pria beristri yang telah memiliki satu orang anak laki-laki, di mana Darwan dikenal sebagai sosok ayah yang sangat mencintai keluarganya. Terkhusus anak semata wayangnya, ia rela dan bersedia untuk kerja apa aja demi mendapatkan uang yang akan ia pakai untuk memenuhi kebutuhan keluarganya, termasuk dalam hal ini adalah susu. Saat itu ia bekerja sebagai kuli bangunan, yang tak selalu rutinlah ia mendapatkan uang dari hasil keringatnya. Beda hal jika ia adalah seorang pemborong atau mandor yang mungkin bisa mendapatkan uang lebih banyak dari apa yang ia hasilkan pada saat itu. Hasil jeripayahnya itu hanya bisa ia dapatkan jika ia mendapatkan job nukangnya saja. Jika tidak, ya ia harus putar otak untuk mencari solusi masalah perekonomiannya. Kondisi keuangan yang tak menentu, sedangkan kebutuhan keluarga yang terus mendesak, itu adalah keadaan Darwan pada saat itu. Lalu apa yang menyebabkan Darwan Meyanto begitu tega menghilangkan nyawa Khairudin alias Eeng alias Keke, waria pemilik salon itu? Jadi begini. Khairudin alias Eeng alias Keke, seperti yang saya sempat singgung di awal, ia adalah seorang pria yang memiliki sifat perempuan. Dari pergumulan panjang hidupnya yang telah ia jalani selama kurang lebih 43 tahun ini, Eeng rasa-rasanya lebih nyaman untuk berlaku atau bersifat seperti wanita. Keluarganya pun yang telah lama kenal dengan sifat Eeng yang seperti itu tak terlalu memusingkannya. Di awal-awal mungkin butuh penyesuaian saja, tapi lama-lama akan biasa. Eeng di mata keluarganya dikenal sebagai pribadi yang mandiri. Ia tak mau bergantung pada orang lain. Selain itu, ia juga dikenal sebagai pribadi yang baik dan suka membelikan keluarganya makanan favorit mereka, yaitu buah durian. Walau dirinya berbeda, namun Eeng tak pernah sedikit pun merasa minder untuk terus bekerja dan berkarya. Karyanya ia salurkan untuk membangun sebuah usaha salon pangkas rambut
Salon yang berlokasi di Waikendis, Kecamatan Tanjung Senang, Bandar Lampung ini merupakan hasil kerja kerasnya selama bertahun-tahun. Ia semestinya bangga atas pencapaian yang telah ia raih pada saat itu. Berbeda dengan salon pangkas rambut pada umumnya, di mana si pemangkas adalah seorang pria tulen. Di salon milik Eeng sendirilah yang menjadi pemangkas, yang juga adalah seorang waria. Pelanggannya datang dari berbagai lapisan masyarakat. Pria, wanita, bapak-bapak, anak-anak, bahkan sampai mas-mas kuli juga nggak pernah absen untuk dilayani oleh Eeng. Pertemuan Eeng dengan Darwan adalah ketika Darwan sendiri yang datang ke pangkas rambut milik Eeng. Pada saat itu bukanlah ia yang bermaksud untuk potong rambut, tetapi anaknya Darwan. Darwan sengaja milih tempat itu dikarenakan salon pangkas rambut milik Eeng terkenal dengan kebersihan dan kemahiran si pemangkas. Singkatnya, setelah datang dan mengantri, tibalah saatnya anak Darwan untuk mendapatkan giliran untuk dipangkas rambutnya oleh Eeng. Di tengah-tengah pemangkasan yang sedang dilakukan oleh Eeng, tiba-tiba Eeng bereaksi di luar dugaan Darwan. Saat itu gestur tubuh Eeng menunjukkan bahwa Eeng tertarik dengan Darwan. Namun pada saat itu Darwan cuek dan masih belum mengerti akan tanda-tanda itu. Sejurus kemudian, singkatnya, tanpa berlama-lama, Eeng kemudian meminta nomor handphone Darwan, yang kemudian tak pula ditolak oleh Darwan. Dan di siang itu, mereka berdua pun saling bertukar nomor handphone. Dan setelah selesai dengan pangkas rambutnya, Darwan dan anak kesayangannya segera pergi dan pulang ke rumahnya. Setelah saling tukar nomor handphone itu, Eeng dikatakan beberapa kali menghubungi Darwan dari SMS. Pesan yang terkirim awalnya biasa-biasa saja, saling bincang-bincang ringan. Namun makin kesini, SMS yang dikirimkan oleh Eeng kepada Darwan semakin menjurus. Saat itu Eeng secara terang-terangan dan tanpa malu-malu mengajak dan menawarkan Darwan untuk melakukan hubungan sesama jenis dengan bayaran Rp300.000 jika Darwan mau. Menerima SMS yang isinya ajakan dari Eeng itu, awalnya Darwan kaget, jijik, namun penasaran. Pada saat itu dengan tegasnya, Darwan menolak ajakan itu. Dikatakan olehnya bahwa ia adalah pria normal, serta ia telah punya anak dan istri. Di hari-hari setelah ia menolak ajakan itu, ia kemudian merasa bimbang. Isi percakapan atau tawaran yang datang dari Eeng terus saja terngiang-ngiang di kepalanya. Ditambah pula pekerjaannya kala itu sedang tidak berada di kondisi yang baik. Pekerjaan yang tidak baik tentu saja berimbas pada pendapatannya. Dan jika pendapatannya sedang tidak baik, maka keluarganya tentu akan terimbas. Dapurnya berhenti mengebul dan suplai susu akan terhenti. Dan dari masalah-masalah inilah, Darwan pun akhirnya berniat untuk menerima tawaran menarik dari Eeng pada saat itu. 4 Juni tahun 2017, saat itu Darwan sudah berada di keputusan akhirnya bahwa ia akan menerima tawaran itu. Darwan rela digituin sama Eeng, waria salon asal Lampung itu. Niatnya, uang Rp300.000 yang akan menjadi upahnya nanti akan ia belikan susu untuk anaknya. Di siang hari tanggal 4 Juni itu, dua-duanya terlibat percakapan di SMS yang membahas tentang teknis tempat dan acara. Saat itu singkatnya, keduanya deal dengan harga, tempat, dan penjemputan. Darwan minta saat itu untuk dijemput di rumahnya jam 10 malam atau waktu-waktu setelah anak dan istrinya sedang tertidur. Singkatnya, setelah lama menunggu, datanglah jemputan itu sekira jam 2 dini hari. Alih-alih mengantuk menunggu kedatangan Eeng, Darwan malah sigap menyambut kedatangan Eeng di depan pintu rumahnya itu. Singkatnya, berboncenganlah mereka berdua menuju tempat di mana mereka akan mengadakan malam acara puncak. Saat itu tempat yang kata mereka pas adalah salon milik Eeng sendiri. Di sana kalau malam hari tentu sepi dan jarang warga yang melintas. Sesampainya keduanya di tempat itu, Eeng sempat memberikan uang kepada Darwan untuk membeli nasi goreng yang akan mereka santap berdua. Singkatnya, setelah kudapan tengah malam itu tersaji, bersantaplah mereka. Dan setelah kudapan itu habis tak bersisa, keduanya kemudian saling bersiap dan saling pasang kuda-kuda. Sebagai info, dari keterangan yang disampaikan Darwan ketika interogasi, ia mengatakan bahwa ini adalah pertama kalinya ia berhubungan intim dengan waria. Dan pasti rasanya akan sedikit sakit. Dan benar saja, ketika acara puncak itu baru aja dimulai, dan ketika pedang itu baru aja dikeluarkan dari sarungnya, Darwan langsung merasakan ada sakit yang sangat sakit yang menderanya di areal belakangnya. Tentulah ketika ia merasakan sakit yang sungguh tak tertahankan, naik pitamlah ia pada saat itu. Dikatakan olehnya, secara spontan ia langsung berdiri menyudahi acara itu, dan segera menarik leher Eeng dengan kedua tangannya dengan sekuat tenaga. Usaha yang dilakukan itu tampaknya telah membawa Darwan untuk menghilangkan nyawa Eeng pada saat itu juga. Segera setelah itu
berhasil membuatnya lemah, Darwan kemudian melanjutkan membentur-benturkan kepala Eeng ke tembok berkali-kali dan berkali-kali. Eeng semakin lemah dan akhirnya ia pun pergi menghadap Tuhan yang Maha Kuasa. Saya ucapkan duka yang mendalam. Mendapati Eeng si waria itu lemah tak berdaya di atas kasur, Darwan panik dibuatnya. Kehilafannya telah membuat nyawa seorang melayang. Di tengah-tengah kepanikan segera ia mencari cara untuk menyingkirkan tubuh Eeng yang tak bernyawa itu. Setelah berpikir di tengah-tengah kekeruhan pikirannya, muncullah ide ia untuk membuang tubuh itu ke sungai Trikora yang jaraknya nggak terlalu jauh dari lokasi. Namun sebelum ia beraksi, Darwan sempat mengambil uang yang ada di saku Eeng, uang sebesar Rp300.000. Setelah mengantonginya, kemudian mengangkat tubuh itu ke sepeda motor Honda Beat milik Eeng. Ia letakkan tubuh Eeng di bagian depan motor itu, dan lalu setelah dirasa cukup aman, berangkatlah ia sekira jam 3 subuh menuju lokasi di mana ia akan membuang tubuh Eeng. Singkatnya, sesampainya ia di pinggir sungai, kemudian Darwan melucuti semua pakaian yang dipakai oleh Eeng. Ia buka semuanya dan ia buang semuanya ke sungai. Maksudnya, agar warga nanti yang menemukan Eeng mengira Eeng meninggal dunia akibat tenggelam. Namun Darwan lupa bahwa bekas jeratan tangannya di leher Eeng akan berbekas nantinya. Dalam keadaan tak berbusana, lalu Darwan membuang tubuh Eeng ke aliran deras sungai Trikora. Dan Eeng pun hanyut bersama dengan arus yang sangat deras. Tubuhnya kemudian ditemukan oleh warga tanggal 6 Juni tahun 2017 atau 1 hari setelah ia dihabisi. Setelah menghabisi Eeng, Darwan kemudian pulang ke rumahnya dengan membawa sepeda motor Honda Beat milik Eeng, 1 buah handphone, dan uang sebesar Rp300.000. Kasus ini bisa terungkap berkat adanya seorang saksi yang melihat Darwan bersama dengan Eeng sebelum ditemukan tak bernyawa. Dan Darwan akhirnya pun tertangkap setelah kurang lebih 2 minggu pelariannya. Ia diamankan di Jati Agung di rumah orang tuanya. Kenapa kamu mau? Berapa? 300.000. Terus sudah dikasih uang? Iya, dia udah bisa. Nah, betul kamu bunuh. Karena saya nggak tahu sakit, saya jadi timpan. Terus? Sampai saya cek, dia nggak kenapa. Jadi kamu cekek ya? Kenapa? Jadi baru kali itu kamu. Persidangan yang kemudian digelar oleh Pengadilan Negeri Kalianda melalui majelis hakimnya kemudian memberikan vonis 13 tahun penjara untuk Darwan Meyanto, atau lebih ringan 2 tahun dari tuntutan JPU yang menuntut Darwan dengan 15 tahun penjara. Demikianlah kisah Darwan yang rela untuk kerja apa aja demi anaknya yang tercinta. Maksudnya sudah benar, tapi cara ia menghilangkan nyawa orang itulah yang merupakan tindakan yang dilarang oleh undang-undang. Semoga akan selalu ada pelajaran yang dapat diambil dari kisah ini. Dan kisah ini pun berakhir.